Pembahasan sore ini agak susah sikit. Ibu harus bangun, tahan nafas sampai saya selesai kajian. Agak susah sedikit. Nanti kalau ibu saya minta, yuk coba niatnya. Ibu ngomong aja supaya ibu paham. Karena 70% apa yang kita ingat adalah apa yang kita lafazkan. Kita mulai belajar? Mulai. Apa itu jamak? Jamak adalah mengumpulkan sholat. Majmu' adalah kumpulan. Majmu' doa, kumpulan doa. Majmu' kitab, kumpulan kitab. Jamak artinya mengumpulkan. Majmu' kumpulan. Jamaah orang-orang yang berkumpul. Jadi jamak adalah mengumpulkan sholat dalam satu waktu. Berarti dan yang kedua adalah qasar. Qasar itu memendekkan sholat. Jamak mengumpulkan, qasar memendekkan. Berarti kalau di jamak doang rakaatnya 4-4, tidak boleh pendek. Tapi kalau jamak qasar berarti dikumpulkan dan dipendekkan. Sampai sini paham nggak kira-kira? Kita pelan-pelan ya. Jadi jamak itu mengumpulkan sholat, qasar itu memendekkan sholat. Berarti jamak qasar adalah dikumpulkan dan dipendekkan. Apa yang bisa dikumpulkan dalam sholat? Zuhur dan asar digabung jadi satu, kan gitu kan? Maghrib dan isya digabung jadi satu, kan begitu? Mana lebih bagus kalau kita dalam perjalanan jamak sholat biasa atau jamak? Lebih bagus jamak, lebih ringan lebih bagus. Yang kedua, mana lebih bagus jamak atau jamak qasar? Lebih bagus jamak qasar. Jadi yang kita pelajari hari ini jamak qasar, dikumpulkan dan dipendekkan. Coba sebut semua, jamak qasar. Lagi. Kita letakkan dulu jamak qasar. Kalimat jamak qasar perlu nanti untuk kita melakukan yang namanya niat. Dah. Sekarang kita belajar dulu syaratnya, baru kita belajar caranya. Yang pertama, orang yang boleh jamak qasar adalah orang yang berada dan melakukan perjalanan, bahasa lainnya adalah safar. Jarak perjalanan minimal 85 atau 89 km. Berarti dari sini ke Bangkinang udah belum? Belum. Dari sini ke Duri udah. Dari sini ke Rantau Berangin lah. Ya, minimal perjalanan 85 atau 89 km. Dari sini ke Ramayana enggak bisa jamak. Ya kan? Oh, Ramayana macet. Aku jamak aja lah. Nah, itu enggak bisa. Oke. Minimal perjalanannya masing-masing berbeda pendapat. 85, 89 dan seterusnya. Oke? Pesta enggak boleh jamak. Oh, saya pesta nih pakai sasak tinggi. Saya pakai bedak tebal. Jangan. Karena itu tidak safar. Jadi kalau anak ibu pesta, keluarkan dia saat azan zuhur, dia wudhu dulu. Dia boleh pakai bedak setelah wudhu, azan zuhur dia sholat dulu baru pakai sasak. Nanti keluarkan dia di waktu zuhur setelah dia sholat. Ganti bajunya sekalian dengan sholat asar. Jangan pengantin turun jam 11 lajale ndak sholat zuhur. Ganti baju jam 3 siang lajale ndak sholat asar. Malu kita. Nah, orang sakit nggak bisa jamak. Oke?
Dalam dalil dikatakan orang sakit itu sallu qa'iman, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak bisa duduk. Fa illam tastati fa 'ala jam, kalau enggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau enggak bisa ya telentang. Oke? Satu itu. Yang kedua, jamak ini yang diukur adalah jarak, bukan waktu tempuh. Contoh, jarak tempuh bukan waktu tempuh. Contoh, ibu mau pergi ke Jakarta, naik pesawat. Jarak tempuhnya lebih 89 kilo. Tapi waktu tempuhnya cuma 1,5 jam. Misalnya kita dari rumah menuju airport sampai jam 12.30 di airport. Nanti jam 2:30 kita udah sampai di Jakarta. Nah, boleh jamak nggak? Jaraknya lebih 89 kilo, tapi waktu tempuhnya singkat. Boleh jamak nggak? Ceramah aja lah ustazah aja, memang tanya oleh ustazah. Jadi jawabannya boleh. Yang penting jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Boleh ibu sholatnya di airport, asar ibu geser ke zuhur, atau berangkat aja dulu. Nanti di waktu asar ibu kerjakan zuhur dan asar. Nanti caranya saya jelaskan. Contoh, kalau kita mau ke Bangkinang, itu kan nggak sampai 89 atau 90, 98 nggak sampai. Tapi rupanya macet. Dari sini ke Bangkinang macet panjang. Panjang kali macetnya. Berangkat jam 11, jam 6 sore baru sampai di Bangkinang. Ini pura-puranya aja nih. Jaraknya nggak sampai 89. Tapi waktu tempuhnya panjang. Itu boleh jamak nggak? Boleh jamak nggak? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena yang diukur jarak, bukan waktu. Jadi, gimana cara sholatnya ustazah? Sholatlah dimanapun. Sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Atau kita bisa sholat berhenti sebentar di musola. Yang penting tidak boleh jamak. Jamak yang diukur adalah jarak, bukan waktu. Paham sampai sini? Yang ketiga adalah berapa lama jamak ini boleh diambil. Jamak itu boleh diambil maksimal dari perbedaan ulama madhab 7 hari. Nah, cuman berbeda dalam hal tujuan kepergian. Jika perginya itu pergi tapi jelas kapan kembalinya, dia boleh menikmati jamak maksimal 7 hari. Tapi kalau nggak jelas kapan kembalinya, dia boleh jamak selama dalam perjalanan aja. Bingung? Ulang lagi. Ibu coba jawab pura-pura aja. Ibu mau kemana? Mau Bukit Tinggi. Berapa lama ibu Bukit Tinggi? Enggak, berapa lama ibu di sana? 3 hari. Ibu ini jelas kapan pulangnya. Kalau jelas kapan pulangnya, boleh dipakai maksimal 7 hari. Boleh pakai. Coba ibu bilang enggak tahu pulang ya. Mau kemana bu? Padang. Kapan balik? Belum tahu. Maka ibu hanya boleh jamak selama dalam perjalanan saja. Sampai sana tak bisa lagi. Karena konsep orang yang pertama jelas kapan pulangnya, dia anggap stay, musafir, pergi untuk kembali. Tapi orang yang kedua dianggap living. Dia tidak tergolong musafir, dia tinggal di sana seakan-akan seperti itu. Paham? Anggua lambe ragu pokoknya. Paham?
Ustazah, gimana kalau seandainya kita itu nggak mau ngambil? Kan ada masjid, ada musola. Saya berhenti aja lah sholat 5 kali sehari semalam. Nggak ada itu jamak-jamak sholat. Kan saya bisa berhenti, bisa dimanapun saya berhenti. Nah, ini saya jelaskan. Ibu-ibu, jamak qasar itu adalah rukhsah dan keringanan dari Allah. Walaupun ada musola dan ada masjid di daerah, tapi orang yang pakai jamak itu jauh lebih baik dibandingkan dia sholat seperti biasa. Karena orang yang tidak mengambil keringanan dari Allah dikatakan orang yang sombong. Jadi lebih baik sholat biasa atau jamak? Lebih bagus jamak. Lebih bagus jamak atau jamak qasar? Lebih bagus jamak qasar. Kalau kami orang-orang yang ngerti, kalau ada jalan kemana-mana dia nggak pakai jamak, itu kami anggap mereka nggak mengerti itu. Karena harusnya kemana-mana itu kalau kita jalan jauh, keringanan Allah diambil. Karena itu syariat, jangan ditolak. Oke. Ketawa. Nah, tapi bisa jadi sekarang ibu udah ngerti. Nanti ngambil jamak. Pas di sana, hapun niatnya patang yo, ujungnya sholat biasa aja lah. Baik. Yang pertama berapa jarak perjalanannya? Yang kedua yang diukur jarak bukan waktu. Yang ketiga maksimal 7 Yang keempat jamak lebih baik Yang kelima, boleh nggak jamak itu dikerjakan di rumah? Contoh, ibu mau ke Bukit Tinggi berangkat jam 1 siang. Lalu ibu bilang sama suami, "Bang, kita sholat jamak aja dulu di rumah bang. Asar kita kerjakan di waktu zuhur bang. Biar nanti kita nggak perlu lagi sholat asar bang. Tapi posisi kita masih di rumah. Boleh? Boleh? Bercakap-cakap. Maka sangat dianjurkan ibu sholat seperti biasa dulu. Karena ibu belum yakhruj, belum keluar dari rumah. Jadi zuhur sholat biasa, asar sholat biasa, nanti maghrib isya boleh jamak. Kecuali ibu khuruj, kecuali ibu keluar dari rumah setengah 12. Jam 1 ibu mampir di pom bensin. Maka di pom bensin lah ibu melakukan jamak asar ke zuhur. Dah. Oke? Ada yang ragu sebelum saya ke tata caranya? Saya tanya lagi. Misalnya ibu pergi punya anak kerja di Siak. Kan lebih 89. Tapi dia PP. Dia enggak tinggal di situ. Pergi dia jam 4 dari sini, pulang dia, nyampe dia jam 7 di sana. Kerja dia. Jam 4 sore dia pergi, pulang lagi jam 7 di sini. Kerja lagi dia, tidur istirahat dia. Dia bolak-balik setiap hari. Tapi 89 km setiap hari. Apakah boleh jamak? Jawabannya enggak bisa. Karena 20 tahunnya kerajo, 20 tahunnya nyamak. Maka yang namanya jamak karena safar adalah pergi sesekali dan pulang untuk kembali. Oke? Yuk kita belajar caranya, Bu. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. 1, 2, 3. Sebut.
Jamak qasar. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. Oke, jamak adalah mengumpulkan sholat. Qasar adalah memendekkan sholat. Nah, coba kita belajar caranya, gampang. Zuhur dan asar digabung jadi satu, dikerjakan di waktu zuhur. Takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Takdim. Dikerjakan di waktu asar. Takdim atau takhir? Takhir. Maghrib isya gabung jadi satu, dikerjakan di waktu maghrib. Takdim takhir? Takdim. Dikerjakan di waktu isya. Takdim takhir? Takhir. Pura-puranya. Jadi apa kata kuncinya tadi? Jamak qasar. Nggak boleh lupa. Contoh, ibu berangkat jam 10 pagi menuju kemana awak? Ke tinggi sih taruh ya. Tang-tangnya nak rang bukit sih. Nah, misalnya kita ke Medan. Nah, jauh sikit main kita. Mutal-mutal ke tinggi sih. Nah, baso ke baso. Dah. Misalnya nih berangkat jam 10 pagi. Lalu jam 1 siang berhentilah suami itu. Berhentilah supir itu. Berhentilah dia kan. Lalu kita berpikir gini, sekarang aja lah kita sholat asarnya. Kita kerjakan aja asar kita di waktu zuhur. Mumpung mobilnya berhenti. Nanti kita ndak perlu lagi sholat asar. Bisa? Bisa. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Zuhur asar digabung jadi satu, dikerjakan di waktu zuhur. Namanya takdim atau takhir? Takdim. Berarti jamak qasar takdim. Niatnya gini aja. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim. Sholat apa duluan? Zuhur asar lillahi ta'ala. Gitu aja niatnya. Nggak perlu sebut rakaat. Qasar itu udah pasti 2 rakaat. Nggak perlu aku kerjakan di waktu zuhur karena Allah. Nggak, takdim itu udah di waktu zuhur. Paham nggak? Allahu Akbar. Salat apa yang pertama? Zuhur. Berapa rakaat? 2. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pasang niat yang sama boleh, enggak pun enggak apa-apa karena udah jamak di awal. Niatnya udah jamak di awal. Allahu Akbar. Berapa yang kedua? Asar. Berapa rakaat? Gampang kan? Coba ulang niatnya. Zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur. 1, 2, 3. Sengaja. Alah, ulang lagi. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Dikerjakan di waktu zuhur. Takdim atau takhir? Takdim. Coba semua niatnya. 1, 2, 3. Aku serentaklah besti. Salat gitu ya. 1, 2, 3. Sengaja aku salat jamak qasar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Gitu aja. Entah selama kok. Kita belajar lagi. Ibu, jamak itu intinya mengumpulkan. Qasar itu memendekkan. Takdim dan takhirnya terserah ibu mau kerjakan kapan. Sesuaikan saja. Niat nama sholatnya ibu sebutkan belakangan. Yuk, zuhur asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat nama qasar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Dah, sholat zuhur 2 rakaat. Assalamualaikum naik asar 2 rakaat. Selesai urusan. Pulang. Paham? Berangkat dengan suami tadi jam 10. Kemana tadi kita ya? Lupa saya. Ke Medan. Rupanya waktu sholat zuhur mual. Mual. Sakit kepala. Nggak usahlah sholat zuhur dulu. Mual. Pusing. Nanti aja zuhur aku kerjakan di waktu asar.
Zuhur ndak usah sholat dulu aja. Boleh? Zuhur, asar dikerjakan di waktu asar. Takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti jamak qasar takhir. Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat apa duluan? Asar. Berapa rakaat? 2. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, naik. Sholat apa yang kedua? Zuhur. Berapa rakaat? 2. Coba semua. Zuhur, asar di waktu asar. 1, 2, 3. Asar zuhur lillahi ta'ala. Ibu ke sana. Kuat-kuat suaranya. Zuhur, asar di waktu asar. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Ibu ke sana, fokus. Zuhur, asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Sholat jamak qasar. Serak. Ulang lagi. Zuhur, asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Qasar, takdim, zuhur, asar lillahi ta'ala. Gampang kan? Nah, dah. Yuk kita pergi lagi. Kemana lagi kita? Jakarta jauh. kita ke apalah? Palembang lah. Oke. Dah, berangkat kita mau ke Padang lah, balik kampung. Berangkat kita jam 5 sore menuju Padang. Maghrib di jalan berhenti. Kita sholat isyanya kita kerjakan aja di waktu maghrib yuk. Biar nanti pas sampai rumah kita tidur aja lagi. Tak sholat lagi kita. Yang penting isyanya udah kita kerjakan di waktu maghrib. Maghrib isya dikerjakan di waktu maghrib. Takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti jamak qasar takdim. Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak qasar takdim maghrib isya lillahi ta'ala. Gampang. Allahu Akbar. Sholat apa duluan? Maghrib. Berapa rakaat? 3 dong. Maghrib nggak bisa jadi 2. Kalau maghrib itu sholat ganjil. Kalau jadi 2 genap dia. Kalau jadi 1,5 toga lo berhenti kan. Jadi maghrib tetap 3 kan. Oke, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Naik lagi yang kedua. Isya berapa rakaat? 2. Coba maghrib isya di waktu isya. 1, 2, 3. Aku sholat jamak qasar takhir. Kok takhir? Takdim. Saya bilang isya ya. Salah. Udah pintar kali, udah ketakhir aja sih kawan. Oke, maghrib isya di waktu maghrib. 1, 2, 3. Aku sholat jamak qasar takdim maghrib isya lahir. Nggak usah lagi kita sholat maghrib, nanggung kita capek, lanjut aja lah. Nanti kita jamak takhir aja di waktu isya. Sampai kita situ baru kita sholat. Maghrib kita kerjakan di waktu isya. Maghrib di waktu isya. Takhir atau takdim? Takhir. Kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti jamak qasar takhir. Maghrib di waktu isya niatnya 1, 2, 3. Sengaja
ruku, salat, jamak, qasar, takhir, isya, maghrib, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Isya berapa rakaat? 2. Salam, maghrib berapa rakaat? 3. Dah, ini tidak akan bisa ibu amalkan kalau tidak jalan-jalan. Kalau tidak jalan-jalan. Baiklah jalan-jalan lah ya. Oke, sudah paham semua? Sudah paham? Coba serentak semua. Kalau ibu bicara, kalau ibu menjelaskan, ibu akan hafal. Fokus pertanyaannya, baca niatnya. Perhatikan. Zuhur, asar di waktu asar. 1, 2, 3. Ya aku sholat jamak, qasar, takhir, asar, zuhur lillahi ta'ala. Mantap anak mama ya. Dari sini ke sini. 1, belum lagi pertanyaannya. Maghrib, isya di waktu maghrib. 1, 2, 3. Ya aku sholat jamak, qasar, takdim, maghrib, isya lillahi ta'ala. Ini sini. Zuhur, asar di waktu subuh. Oh enggak ada. Serius ya. Zuhur, asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Ulang. Sengaja aku sholat jamak, qasar, takdim, zuhur, asar. Semuanya terakhir. Satu. Semuanya terakhir. Maghrib, isya di waktu isya. Sengaja aku sholat jamak, qasar, takdim, isya, maghrib lillahi. Masya Allah. Dah. Alhamdulillah. Udah paham? Nanti sampai Bukit Tinggi apu patang niatnya yo. Ujung-ujungnya sholat biasa aja lah. Jadi ambil jamak daripada zuhurnya jam 6 ya, daripada subuhnya jam 6, zuhurnya jam 3, lebih bagus dipakai. Itu udah saya sampaikan niat yang paling gampang. Kalau saya pakai bahasa Arab pula bubar nanti pengajian. Nah, itu yang paling gampang itu. Pokoknya jamak itu adalah mengumpulkan, qasar itu memendekkan. Tinggal ibu pilih aja mau takdim atau takhir. Oke? Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya kan? Ya. Ayo. Di masjid berjamaah itu masih bisa ikut qasar? Bisa. Oh, jamaah aja. Jangan qasar. Contoh, saya tidak sholat zuhur. Lalu saya pengen jamak di waktu asar. Rupanya nyampe di pasar Payakumbuh orang lagi azan asar. Kan gitu pertanyaannya. Maka sementara saya belum sholat zuhur, maka saya mengikut imam. Nah, karena saya pengen juga berjamaah kan. Niatnya sengaja aku jamak takhir. Gitu aja. Karena imamnya 4 rakaat bu. Sengaja aku jamak takhir. Jangan pakai kata-kata qasar. Asar zuhur mengikut imam lillahi ta'ala. Ikut imam dulu 4 rakaat. Salam kanan kiri. Lanjut zuhur 4 rakaat. Kecuali kalau kita yang jalan, imamnya qasar, ibunya qasar. Ini masalahnya imamnya normal. Oke. Tapi ikuti aja imam. Setelah salam kanan, salam kiri, lanjut ibu sholat sendiri.
4 rakaat jamak tidak qasar. Oke? Ada jamaah yang dia safar bersama-sama, dia ada imam yang berjamaah, dia berjamaah pula di belakang jamak qasar. Bisa, tapi jangan serentak sama imam. Tunggu imam selesai dulu, baru kita berjamaah jamak qasar. Berarti kalau imamnya misalnya saya, niatnya sengaja aku jamak qasar takhir asar zuhur imaman lillahi ta'ala. Ibu makmuman lillahi, seimbang antara si imam dengan makmum. Itu kalau ibu yang pergi jalan-jalan bareng, sholatnya bareng. Tapi kalau imamnya pakai imam umum, jamak saja. Oke, paham? Udah siap-siap jalan-jalan Bu Ketua? Jamaah majelis taklim as-sakinah. Oke, wallah. Jauh berjalan. Itulah sampai Medan, sampai Palembang, masya Allah. Jauh ya, masya Allah ya. Kita doa dulu ya. La hazihin niyah al-fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bis salam wa dakhalnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal anjazi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhiru.